I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komponen dengan dosen pengampu Ibu Mardia Hasnawi Eskom MT MTA. Adapun anggotanya itu yang pertama saya sendiri Mega Islamiyah Stamuk 130 20 20 0072, yang kedua Tiara Huaida Syahni Topala Stamuk 130 20 20 0053. Yang ketiga Nurul Ain Syakina Stamuk 130 20 20 0119. Yang keempat WD Sakina Rafanaura Stamuk 130 20 20 0107. Dan yang kelima Anissa Nur Amalia Stamuk 130 20 20 0106. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang memiliki 2 topik, yaitu topik yang pertama, software komponen teknologi yang membahas tentang OSGI, komponen model. Dan yang topik kedua yaitu Content Management System, CMS, yang membahas tentang CMS Hub, yang kami rangkum dalam bentuk PPT. Langsung saja, topik yang pertama yaitu software komponen teknologi, yang membahas tentang OSGI, komponen model. Yang pertama, komponen. OSGI memiliki konsep bundle, yaitu unit modular yang dapat diinstal, dimuat, dan dihentikan secara dinamis di dalam kerangka kerja OSGI. Salah satu aspek penting dari OSGI adalah komponen. Komponen dalam OSGI adalah unit modular yang terdiri dari kode dan data terkait yang dapat diinstal, dimuat, dan dihentikan secara dinamis di dalam kerangka kerja OSGI. Komponen ini dapat berupa bundle, layanan, atau keduanya. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam OSGI. Yang pertama bundle, yang kedua service, yang ketiga service registry, yang keempat bundle lifecycle, yang kelima bundle class path, yang keenam dynamic import package, yang ketujuh bundle fragment, yang kedelapan bundle wiring. Selanjutnya yang kedua yaitu interface. Dalam OSGI, Open Service Gateway Initiative, sebuah interface adalah sebuah kontrak atau konvensi antara 2 atau lebih komponen dalam sebuah aplikasi OSGI. Interface dalam OSGI biasanya didefinisikan sebagai sebuah Java interface yang mendefinisikan metode dan konstanta yang harus diimplementasikan oleh bundle lainnya yang menggunakan layanan yang diberikan oleh bundle tersebut. Berikut adalah beberapa materi interface dalam OSGI, yaitu yang pertama membuat interface, mendaftarkan interface, mengakses interface, menggunakan multiple implementers, control versi, dependency injection. Selanjutnya yang ketiga yaitu contracts. Kontrak OSGI atau Open Service Gateway Initiative adalah sebuah kontrak untuk membangun aplikasi modular dalam lingkungan Java. Kontrak OSGI menyediakan kerangka kerja untuk membangun aplikasi yang terdiri dari banyak modul atau komponen yang independen. Kontrak dalam OSGI biasanya ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan didefinisikan menggunakan sebuah file metadata yang disebut dengan service interface. Kontrak dalam OSGI berfungsi sebagai aturan yang mengatur bagaimana suatu bundle atau komponen dapat berinteraksi dengan bundle lainnya di dalam lingkungan OSGI. Fungsi utama kontrak adalah untuk memungkinkan bundle yang berbeda untuk saling bekerja sama tanpa harus memiliki pengetahuan khusus tentang implementasi bundle lainnya. Yang keempat yaitu komponen models. Komponen models adalah komponen perangkat lunak yang sesuai dengan model komponen dan dapat diarahkan dan disusun secara independen tanpa modifikasi sesuai dengan standar komposisi. Sebuah model komponen mendefinisikan seperangkat standar untuk komponen pengembangan, penyebaran, dan evolusi. Implementasi komponen models adalah dedikat set elemen perangkat lunak yang dapat dieksekusi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan komponen yang sesuai dengan model, menyediakan antara lain, yang pertama, lingkungan runtime, yang kedua, layanan dasar, yang ketiga, layanan horizontal yang berguna di beberapa domain, yang keempat, layanan vertikal menyediakan fungsional untuk domain tertentu untuk komponen perangkat lunak. Yang kelima, yaitu frameworks. Dalam OSGI Component Models,
Framework adalah sebuah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memungkinkan pengembangan, untuk mengembangkan, memasang, dan menjalankan komponen pada lingkungan OSGI. Ada beberapa framework yang tersedia untuk digunakan dalam modul komponen OSGI. Di antaranya adalah yang pertama, Westphalic Framework, yang kedua yaitu Ellipse Equinox Framework, yang ketiga yaitu Knopfler-Fish Framework. Yang keenam, Composition. Komposisi adalah hubungan antara elemen-elemen gambar, dan hubungan inilah bukan elemennya. Yang pertama kali kita perhatikan, pada saat yang sama ia sebenarnya tidak terlihat oleh kita. Ia seperti kerangka makhluk hidup. Kamu tak bisa melihat tulangnya, tapi tulang itu yang membuat tubuh tampak seperti itu. Tanpa rangka, tidak akan ada bentuk. Selanjutnya yang ketujuh yaitu komponen based in product line arsitektur pada OSGI komponen model. Salah satu konsep yang penting dalam model komponen OSGI adalah arsitektur lini produk atau product line arsitektur, di mana sejumlah komponen dibangun ulang dan dikonfigurasi untuk membuat produk yang berbeda-beda. Dalam arsitektur lini produk, sebuah produk ditentukan oleh kumpulan fitur dan konfigurasi yang dapat disesuaikan. Dalam produk line arsitektur, komponen perangkat lunak yang berbeda dikumpulkan ke dalam sebuah produk perangkat lunak yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa cara penerapan OSGI komponen model dalam produk line arsitektur. Yang pertama yaitu modularitas, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga fleksibilitas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penerapan OSGI komponen model. Penerapan OSGI komponen model dapat dilakukan dalam berbagai jenis proyek perangkat lunak, mulai dari proyek open source hingga proyek perusahaan yang kompleks. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan OSGI komponen model. Yang pertama adalah Apache Felix, yang kedua Eclipse Equinox, yang ketiga Livery Portal, yang keempat Apache Sling, dan yang terakhir IBM WebSphere. Penerapan OSGI komponen model dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami konsep OSGI komponen model. Yang kedua, memilih kerangka kerja OSGI. Yang ketiga, mendefinisikan bundle. Yang keempat, mendefinisikan layanan. Yang kelima, mendefinisikan dependensi. Yang keenam, membuat aplikasi. Dan yang terakhir, mengelola aplikasi. Topik 2, Content Management System atau biasa disebut dengan CMS, membahas mengenai CMS Hub. Pertama, definisi dan sejarah. CMS Hub adalah sebuah platform content management system yang dikembangkan oleh perusahaan software HubSpot. CMS Hub memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola website, blog, dan konten online lainnya dengan mudah dan efisien. Sejarah CMS Hub bermula dari perusahaan HubSpot yang didirikan pada tahun 2006 oleh Brian Halligan dan Dharmesh Shah. HubSpot awalnya fokus pada produk perangkat lunak pemasaran digital seperti email marketing, CIO, dan analisis web. Namun, pada tahun 2014, HubSpot memperkenalkan platform CMS yang baru, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola situs web mereka dengan mudah. Sejak saat itu, CMS Hub berkembang dan meningkatkan fungsionalitasnya dengan menambahkan fitur-fitur seperti blog, media sosial, dan personalisasi konten. Kedua, karakteristik. CMS Hub adalah platform manajemen konten yang dikembangkan oleh perusahaan software as a service SaaS bernama HubSpot. CMS Hub memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari CMS lainnya. Di antaranya yang pertama, integrasi yang kuat. Kedua, pengalaman konten yang responsif. Ketiga, pengalaman konten personalisasi. Keempat, keamanan yang tinggi. Kelima, aksesibilitas. Keenam, analitik dan optimasi. Ketiga, komponen CMS, Content Management Application, dan Content Delivery Application, termasuk fitur aplikasi. Content Management System adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konten di sebuah website.
Ada dua komponen utama dalam CMS, yaitu Content Management Application atau biasa disebut dengan CMA, dan Content Delivery Application atau biasa disebut dengan CDA. Pertama, Content Management Application. Content Management Application adalah bagian dari CMS yang digunakan untuk mengelola dan mengedit konten di website. Berikut adalah beberapa fitur dari CMA. Pertama, WYSIWYG Editor. Kedua, User Management. Ketiga, Workflow Management. Keempat, Content Versioning. Kelima, Media Management. Kedua, Content Delivery Application. Content Delivery Application adalah bagian dari CMS yang digunakan untuk mengirimkan konten ke website. Berikut adalah beberapa fitur dari CDA. Pertama, Database Management. Kedua, Content Delivery. Ketiga, Personalization. Keempat, Search Engine Optimization. Kelima, Analytics. Yang keempat, ada manfaat dari CMS Hub. CMS Hub adalah sistem pengelolaan konten web yang dikembangkan oleh HubSpot yang menawarkan berbagai fitur dan manfaat bagi pengguna. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat dari CMS Hub. Yang pertama, mudah digunakan, kemudian analisis performa konten, yang ketiga, personalisasi konten, yang keempat, meningkatkan kinerja SEO, yang kelima, keamanan dan kecepatan, yang keenam, meningkatkan pengalaman pengguna, yang ketujuh, integrasi dengan platform lain. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari CMS Hub. CMS Hub memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakannya sebagai platform manajemen konten. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu mudah digunakan, kemudian yang kedua optimasi SEO, yang ketiga pengelolaan konten yang fleksibel, yang keempat pemantauan kinerja, yang kelima integrasi yang mudah. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama biaya mahal, yang kedua kurangnya kontrol, yang ketiga batasan desain, yang keempat terlalu banyak fitur, dan yang terakhir pengalaman pelanggan. Yang keenam ada penerapan dari CMS Hub. Penerapan CMS Hub dapat membantu para pengguna dalam mengelola konten di situs web, blog, dan aplikasi mobile. Nah, CMS Hub menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna dalam mengelola dan mempublikasikan konten dengan mudah, seperti manajemen file, manajemen gambar, manajemen video, manajemen halaman, manajemen artikel, dan banyak lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan CMS Hub. Yang pertama, dapat diterapkan di e-commerce, yang kedua, di pendidikan, yang ketiga, kesehatan, yang keempat, pariwisata, yang kelima, layanan profesional, yang keenam, media, yang ketujuh, pada perusahaan teknologi, yang kedelapan, perusahaan keuangan, dan yang terakhir dapat juga diterapkan di perguruan tinggi. Nah, penerapan CMS Hub sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan situs web. CMS Hub dapat membantu pengguna untuk mengelola konten dengan mudah dan efektif, meningkatkan performa situs, dan meningkatkan konversi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. OSGI dan CMS Hub adalah dua teknologi yang berbeda yang digunakan dalam konteks yang berbeda. OSGI digunakan untuk membangun aplikasi modular, sementara CMS Hub digunakan untuk manajemen konten web. Namun, keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih fleksibel dan mudah diatur. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know